Bentar, view-nya enak nggak sih kameranya? Lu kurang ke bawah kayaknya ya. Iya, gue punya ini terlalu tinggi. Jadi gue punya Waduh. webcam di atas. But doesn't really matter karena ya Indian kan kena sensor juga mukanya dan matanya. So nobody really knows actually. So let's start. Since this is the horror episode kita yang ke berapa? Ke-8 ya. Dan kalau ke-8 ini kan huruf alfabet H. Jadi kebetulan my brother AA itu ada ide, why not we make the themes horror for the age, just like Soalnya the kan Android, right? karena pas. Ini pas malam Jumat. Yes. Habis itu pas akhir bulan, horor banget tuh. Oh iya, iya, iya. For some people ya, and most of the people sih actually sih, akhir bulan itu horor. Bahkan kadang tengah bulan juga udah horor. Awal bulan yang lebih horor juga ada sih. Masalahnya kalau akhir bulan horornya buat semua. Yang So, belum without gajian further- horor, yang mesti gajian juga horor. Oke, mungkin AA bisa tolong bantu videonya, temanya kali ini kita bakal gimana bahasnya? Soalnya gue hari ini ngerasa horor banget pas ngelihat LE. Tapi kayaknya lu santai aja ya, Mas I ya. Iya, Udah karena hopeless kan kamu ya. udah hopeless ya, maksudnya pasrah lah ya. Udah Jadi pasrah ya. kita udah tahu gitu dengan gaya developernya gitu kan kayaknya agak noob gitu, nggak ngerti ekonominya mau gimana. Jadi kayak seolah bikin udah itu ngelihat situasi aja gitu, going with the flow, rolling with the flow, rolling with the punch maybe ya. Cuma ya jadi ngeselin gitu. Untungnya sih kita udah BP gitu kan. Jadi tapi tetapnya ngeselin developernya sih. Itu benar-benar player versus developer sih kalau buat versi gua sih itu. Iya, gimana nggak horor coba? Dari 100 tukar satu PVU, naik Yes. 50% jadi 150. Itu pun harus Yes. ada NFT plan. Kita kejar-kejar NFT plan. Masa sekarang 500? Itu naik berapa ratus persen? Coba dihitung. Mister D. Gimana coba ceritanya itu? 300% ya. Wah, gila. Jadi emang cukup horor sih itu. Tapi ya sudahlah, mau gimana lagi kan? Iya, sebenarnya kita sudah sempat prediksi juga sehari sebelumnya malah kita ngomongin kan. Wah, ini kemungkinan begini begitu. Di saat kita tidur badai itu datang. Kejadian beneran Ini ya. dia nggak ada kasih ancang-ancang loh. Waktu itu dia sempat bilang tanggal 27 ya, dia bilang ya. Bakal apa sih yang kemarin tanggal 27 September itu yang lu cerita? 27 yang 10% nambah. Naik 10%. Nah, kita nungguin naik 10%, tiba-tiba nggak ada tanggal 27 dalam semalam. Berapa persen coba? Kan? Tahu jebret aja. Udah nggak bisa nuker apa-apa lagi kita. Udah terjebak di dalam. Orang bisa masuk, nggak bisa keluar. Hahaha katanya. Jadi harganya dari pertama kita start $20, sekarang harganya jadi $3,83. Nah, itu kita masih belum hitung sampai ke sana loh. Itu baru LE ke PV doang. Kalau dari harga PV sendiri turun, terus convertnya naik, gila di total-total berapa persen itu? Ini epic fail sih kalau gue bilang sih, benar-benar epic fail sih. Iya. Jadi ya kalau mau dilanjutkan monggo, kalau mau pensiun juga silakan. Siapa tahu bisa balik lagi, never know deh kayak begini deh udah. Sudah tidak. Tapi yang ngeri-ngerinya itu masih ada aja pemain-pemain baru yang masuk. Gokil nggak tuh? Yang benar-benar clueless itu lebih clueless dari kita itu pasti. Channel lo orang kalau perhatiin channel Discord-nya itu nambah tiap hari itu usernya. Gokil. Telegramnya juga, ampun. Yeah, I mean they are the lagger, like we are the early starter, not really early juga gitu. Karena rata-rata kalau dari sini what I learn ya, mendingan masuk pas ada offering awal gitu. Cuman memang mesti hati-hati, mesti selektif banget projectnya kan. Dan rata-rata kalau game BNB ya gitulah ya, banyak yang receh-receh gitu. Kalau game yang Ethereum kayak Aksi ya memang premium, mantep gitu. Tapi apakah ada yang fail juga ya? Belum ketemu sih game ETH ada yang fail nggak sih? Cuman kalau yang game yang ETH yang harganya naik tinggi banget, abis itu drop banget, gue juga ada lihat sih. Waktu itu gamenya apa, RuneScape atau apa gitu, gue lupa deh. Jadi ini ada kendala di
chain-nya juga. Kendala di chain enggak kendala di chain dong. The chain kan dia kan pakai Binance, jadi so far nggak ada no problem, no issue with the chain. The issue is with the developers yang is not capable enough to run the game gitu. Iya. Kan kayaknya lu terakhir ada satu project yang lu interested itu gue lihat ya one man show itu, benar-benar cuma dia sendiri semua yang handle, gue sampai anjrit. Yang mana ya? Yang mana ya? Yang Green Knight atau apa gitu yang lu ituin. Oh, terus Forest Knight. Ya, kan gue lihat dong di webnya kan foundernya cuma sebiji dia orang dan benar-benar cuma dia doang, nggak ada lagi yang di other else gitu. Jadi ya. Tapi tokennya gimana tokennya? Not really optimistic sih. Cuma kalau yang tadi lu kasih blocklist itu, I kind of optimis gitu. Blocktopia ya. I mean kalau lihat dia punya backers, kan ada Animoca brand juga kan yang di belakangnya CryptoKitties sama. Nah itu yang gue baru tahu juga tuh. Ternyata investornya kuat juga ya. Iya, at least ya. Masa iya sih dia udah due diligence, bego itu buang duit juga kan gitu. Atau mungkin sekarang memang lagi fever NFT gitu. Jadi every project that you invest in gonna be gold, after that you dump it all. Waduh, itu horor juga Bang. Cuman ya sampai ada juga kan game yang dia sampai nyolong dia punya artwork kan. Gamenya apa gitu. Fire of apa gitu. Jadi benar-benar dicolong pixelnya gitu sampai artisnya sampai ribut di Twitter kan. Oke gitu, lu dunia NFT gitu tapi nggak sampai segini banget ya gitu, sampai stole the art gitu kan, everything gitu. Habis itu benar-benar stop. Oke. Gimana caranya stole the art? Di copy, cuman diambil doang, di copy paste benar-benar. Jadi maksudnya kayak website-nya apa gitu cuma diganti judulnya doang, men. Oh iya? Iya. Terus modelnya diminting juga gitu. Rencananya begitu kan, jadi game NFT pasti ada hubungannya sama minting juga, jadi karakter-karakternya nanti bisa ada di OpenSea segala macam. NFT game art stolen, let me check, ada beritanya kok waktu itu. Tapi NFT game gets called out for alleged stolen art from Wildfire ya itu ya gamenya. Jadi game aslinya Wildfire, terus ada orang yang bikin game NFT-nya gitu, nama game NFT-nya Epic Hero Battles. Jauh banget. Tapi kreatifnya semua sama gitu. Desainnya sama semua. Gokil. Tuh linknya gue kirim tuh. Iya nanti ditaruh di video ya. Hah? Gue cuma beda sepersekian detik kok. Aduh. Itu sepersekian detik yang menentukan hidup minting mati dan tidak itu. Minting. Oh iya minting dan udah minting dapat, habis itu gas fee lagi. Ternyata gagal mintingnya. Ini yang jam 11 gimana kita? Oh iya, gimana tuh? Itu sih Mas I sih udah nggak mau. Kayaknya nyobain deh. Gue kayaknya nyobain. Apaan? Nyobain apa nih? Si bor. Iya, yang bor. Oh enggak, gue udah enough gue. I mean I already calculate, like I already spend quite enough gitu kan. But lu gara-gara I don't see any return from it. Si broadcaster lu lumayan juga investnya lu. Iya lu 0,1 loh. Karena interesting konsep dari broadcaster ini. Jadi sebelum dia bikin 7.000 karakter NFT ini, dia bikin kayak versi cover komik. Itu udah jalan. Gue lihat tuh di website-nya tuh. Yes, jadi cover komik ini buat early backers-nya gitu. Nah, habis itu dia keluarin 7.777 karakter PFP NFT ini kan. Nah, kalau orang-orang yang beli PFP ini maupun diperjualbelikan, nanti yang pegang komiknya itu dapat royalti. Jadi, tapi lu ambilnya komiknya apa? Oh enggak, gue nggak ambil komiknya udah 4 TTH, men. Ajaib. Terakhir berapa ya, paling floor price-nya paling murah berapa gitu. Enggak 4 ya. Let me check there right now. OpenSea. Mahal dia. Waktu itu komiknya udah berapa gitu. On the bright side, hari ini kita berhasil sih, tapi minting ape. Primate bukan ape. Ya, itu ape-nya nggak usah rebutan ya. Jadi meskipun karyanya bagus, tapi ternyata hype-nya nggak kena gitu. Kita udah selesai minting, yeay! Oh, masih banyak. 10.000 dan kita beres minting masih ada 7.000 lebih, men. Sampai sekarang itu baru 42%.
tadi Bahkan terakhir kayaknya hampir 8.000 loh waktu kita selesai meeting loh bro. Jadi mereka mau going 25% aja masih ngomongin Discord tuh. 25%, go. Gara-gara kita udah kebiasaan yang rame-rame. Iya. Kan? Tapi kalau gue lihat sih, maksudnya pada santai aja tuh nggak habis juga, ya kan? Iya. Di Discord. Iya. Karena kan memang kan ya, lu memang mesti seneng gitu kan, mesti seneng gambar ya buy fucking JPEG gitu kan. Oh sorry. Tapi nggak, damn you. Tapi nggak sedikit juga yang tiba-tiba langsung dijual di bawah floor price yang kita minting kan? Ada kan, kita kan minting 0,06. Ada juga yang jual 0,05. Iya, makanya langsung. Tapi langsung dibeli orang juga. Ya, depend. Mungkin orang itu secara preference suka ya dengan gambarnya kan. Kalau kayak gue lihat ya, kalau gue nggak cocok ya gue juga nggak mau, men. Tapi kalau ntar nih abis ini gue pajang nih NFT-nya masing-masing sebelah kiri kanan. Pamer. Iya. Kalau kata Bong apa yang di X, PFP gratis X. No. PFP berbayar jutaan. Tik. Cek. Kan namanya udah cocok. Iya, dan ada unsur sombongnya. Tadi lu panggil nama gua lagi, bukan siapa? Gua. Si Masih. Oh. Kenapa? Dia manggil lu sombong, bener dong? Yang ini bagian ini harus dipotong ini. Nggak mau. Mesti mantra dong ngomongnya, sombong bener. Asal lu nggak ngomongnya sambong aja. Udahlah. Jadi gimana? Kita masuk ke materi utamanya kita nih, yang benar-benar bicarain mengenai horor. Ya boleh lah ya, sekali-sekali kita melenceng dikit ya dari yang tema-tema kita biasa ya. Jadi udah nggak ada kaitan sama teknologi, udah nggak ada kaitannya sama sesuatu yang di luar nalar gitu ya. Ini masih di luar nalar ini. Ya, honestly gue gak clueless sih tema malam ini, so I'm just gonna go with the flow with you guys sih. Malah justru mau nanya lu dulu. Oke. Lu ada cerita-cerita horor nggak? Ya. Oh, cerita horor ada. Jadi cerita horor itu terjadi di bulan 5, men. Ketika gue buka akun kripto gue, ternyata portfolio gue tinggal 50%. Balik lagi. Horornya itu. Belum selesai sampai di situ. Oke, dilanjut. Terus bini gue as usual gitu. They got a monthly routine check of financial check up. Oh gitu. Oke. Auditor ya, auditor. Kita udah berapa? Nah, itu dalam hati lah ya. Gue bilang, saya boleh undur nggak 2-3 bulan lagi gitu kan. While praying, please market goes up. Tapi per hari ini udah bukan horor lagi dong berarti. Oh, udah nggak, udah goes up. Jadi anytime wanna do the audit, ayo kita hitung. Justru lu proposal dong. Audit sekarang nih lagi bagus. Iya. Waduh. Kalau kayak gitu mah itu lebih horor dari lu bener ketemu setan sih. Nah, apa? Horor buat gue yang paling horor. Tiba-tiba cek HP ada lebih dari 20 miss call dari bini gitu ya. Itu juga horor. Oh, you're fuck up. Already fuck up sih kalau gitu. Waduh, itu horor tuh. Dan udah pernah lu alamin ya? Udah dong. Based on personal experience ya. Sekarang 25 miss call. Kemana aja gua? Nah, makanya kenapa di kesempatan kali ini lu jadi narasumbernya nih. Oh enggak. Ngomongin horor itu ya. Ada cerita horor. Maksud gua sekali-sekali nyobain lah. Kayaknya tema horor kan lumayan mainstream ya. Lu lihat banyak podcast isinya juga horor semua. Ya siapa tahu kalau ada cerita horor ya kita ceritain aja sekali-sekali. Oke. Gitu. Ya, jadi gimana? Silakan dimulai pada suatu hari. Cerita horor, yang beneran horor nih ya. Biar nggak clickbait amat gitu ya. Paling nanti judulnya aja di clickbait. Kok judulnya sih horor aja. Gue pikir ngomongin pertanyaannya apa horor menurut kamu dalam hidup gitu kan. Itu jadinya berat banget.
Nggak cocok juga sih sama kita yang berat-berat begitu. Ya kayak tadi kan itu horor, men. Menurut gue, men, dalam hidup gue itu udah horor tuh. Iya itu sama horor gue ya itu kalau gue ngeliat tiba-tiba ada. Mr. D yang belum berarti. Oh ya lu dulu tuh. Apa? Salah What satu. Is horror for you in your life? What is horror for you? What is horror for me? Horror itu ketika that's the start, man. Horror itu ketika ngebawa podcast bareng lo orang yang Maksa. Gak ada horornya. Gagal gue berarti ya, gagal. Bawa podcast bareng kita, terus nggak tahu mau ngomong apa gitu. Itu horor buat lo. Itu horor buat yang edit, gue kasih tahu lo. Itu horor buat yang edit nanti. Ya selama bukan gue yang edit lah ya. Jeng. Ya udahlah. Gue udah siap sedia kok kalau kali ini. Bodoh amat lah. Walaupun kita ngomongnya kayak gini, ntar tetap gue masukin jump scare. Ya tapi kalau ngomongin benar-benar ini ngomongin horor gitu ya, kejadian horor dan lain-lainnya, kalau gue punya prinsip bukan percaya nggak percaya, tapi jangan pernah ngeganggu gitulah. Jangan pernah nantang. Iya, jangan pernah nantang, jangan pernah bilang gua paling berani gini. Jangan dah. Serius, tapi berarti lu belum pernah dong? Biarin lewat aja gitu. Tapi belum pernah dong ada pengalaman yang serem-serem gitu? Kayaknya belum sih. Serius, belum berarti akan pernah. Bakal ada ya. Kalau bilang belum ya bakal ada. Kalau bilang nggak pernah ya udah. Amit dah, gue amit dah dia. Ada lagi. Horor itu ketika lu sama pacar lu naik mobil, terus radiatornya jebol. Kayak pengalaman pribadi juga itu. Oke. Thanks banget, men. Tunggu. Itu belum ada zaman ada ojol atau taksi online ya? Belum ini sih. Uber udah mulai masuk sih. Udah ada Uber. Uber udah mulai masuk, tapi baru. Dan kayak apa baru entry deh. Iya bener, men, belum ada, men, waktu itu. Belum ada harusnya. Lu nggak semudah itu. Belum ada. Bener, belum ada. Lu pikir horornya kenapa? Horornya gara-gara itu mobil harusnya dipakai buat Uber. Jadi dia nggak bisa dapat penghasilan gitu. Oh gitu. Belum ada, men. Ubernya belum ada. Belum masuk. Orang itu 2013. Gojek aja kan baru launch. Ya. Jadi ya Uber masih ada di luar. Kita Gojek dulu ya baru Uber ya? Gojek dulu. Ya, kita udah tahu Uber, tapi belum masuk sini. Country gitu kan, buat orang US aja kan mana dilihat sih gitu kan. Kayak contoh saham Bukalapak kan begitu diguyur sama salah satu yang punya pegang sahamnya aja dia sampai bingung. Biasanya katanya kalau di market lain baik-baik aja, tapi begitu dia guyur di market Indo langsung turun terus sampai panik market. Ada tuh di berita tuh. Ini obrolannya jadi berat banget nih kalau Mas Kia ngomong terus nih. Oh ya udah ganti lagi kan. Lu enteng lo tadi lo horornya gue menurut gue. Dibalik-balikin aja sih. Orang ngomong cerita. Enggak, serius. Gua personally gue demen horor. Gue demen nonton film horor, gue demen denger podcast horor segala macam. Soalnya menurut gue pas nontonnya itu tegang. Jadi pas sudah selesai tuh relief-nya enak aja gitu. Ibaratnya lu disiksa-siksa, abis itu lewat, tenang. Gitu. Lu berarti cocok sama bini gue. Bini gue juga paling demen tuh nonton film horor. Kalau gue serius lu? Yes. Kalau gue waktu pacaran aja ya, kalau waktu nonton film horor ya, gue ngeringkuk sama dia. Oh serius lu? Jadi lu emang gak demen? Emang gak demen gue film horor. Kenapa? Why? Life is already a struggling, man. It's a journey gitu, everything gitu, a process gitu yang every day it's already sweating gitu sometimes gitu kan. Jadi please don't add more hardship watching that kind of horror movie gitu. So I prefer comedy movie usually. On the contrary, gue ngerasa kalau nonton horror itu it's not real. Jadi ya mendingan gue ngerasain stressful yang not real dibanding gue ngerasain yang real. Jadi serius gue
Demen banget nonton film horor. Tapi sedihnya itu kebalikannya. Bini gue nggak pernah mau nemenin gue nonton. Gue selalu diusir. Nah, lu nonton sama temen lu aja katanya. Gitu. Kalau ngomongin film horor, gue juga nggak terlalu suka sama film horor. Cuman alasannya karena biasanya di dalam scene-scene film horor itu banyak banget yang uncertain gitu. Bisa tiba-tiba kita dikagetin gitu kan. Nah, lu nggak suka uncertainty kayak gitu? Bikin kesel banget yang kayak gitu. Yes. Gue bahkan lebih prefer nonton film gore-gore. Oh, iya, gue lebih nggak suka gore. Sekalian langsung gore aja gitu ya, nggak perlu dikaget-kagetin segala ya. Oh, gue lebih nggak. Saw, lu suka nonton Saw gitu? Hostel sih yang gue suka sih. Wow, potong-potong ya. Iya. Oke, itu juga horor sih sebenarnya sih. Horor itu dalam bentuk horor gitu thriller kan? Lah ya, horor thriller lah ya. Real life gitu kan, lu pergi jalan-jalan kasih paspor gitu kan, bangun-bangun udah anjrit banget gitu kan. Nah, kalau yang thriller gitu gue juga nggak demen tuh, yang pokoknya yang kesannya itu real banget. Misalnya pergi jalan-jalan terus anaknya diculik, terus mesti kayak gimana-gimana gitu. Wah, itu gue nggak demen tuh gue nonton film kayak gitu. Soalnya kayak bisa relate gitu. Iya, yang kayak kidnapping atau apa segala macam. Kalau Taken kayaknya nggak horor kan itu? Bukan Taken, kayak ada lah film apa dulu gue nontonnya, kayak dia lagi pergi ke negara mana gitu jalan-jalan terus tiba-tiba ada riot segala macem, kepisah sama anak bininya, mau kayak gitu-gitu gue stres tuh. Gue lebih nggak demen film kayak gitu. Maksudnya lebih bisa relate. Dunia kita kan emang kacau banget. Tapi kalau hantu menurut gue it's not real. So ya lihat aja gitu, nonton terus kaget-kaget, serem-serem, abis itu udah selesai. That's it. Jadi pas kita lagi ngomong begini, tiba-tiba lu pop-upin hantu gitu. Iya dong, pasti dong. Nanti gue kasih jump scare di mana-mana lah. Bodoh amat. Random lagi ya. Random lah. Iya nggak? Udah di random, detik-detiknya terus diminting. Detiknya diminting, maksudnya gimana? Kagak, ini gue cuma mau nyambung-nyambungin aja sama NFT minting itu loh, yang gambar-gambar random itu. Gue keluarin suaranya serem, tapi mukanya muka vampir SVS ya. Gak banget sih. Makanya itu serem banget sih. Kenapa? Ya kita disuruh subuh-subuh men. Oh iya, itu horor sih. Lagi, kan? Itu salah satu horornya kita sih ya. Iya, jam 4 pagi men. Terus itu ada yang ngajakin snacks lagi. Ampun dah. Waduh, subuh-subuh sama juga itu. Kan lu lihat kan, jam mereka itu selalu jam subuhnya kita loh. Coba lu bandingin sama app. Jam 11 siang. Itu well orang sana juga udah pada tidur kali men. Itu kalau yang snacks benar-benar nggak predik. Kita pikir kan Solana, woi 50.000 per second men transactions-nya. Kagak ada cerita tuh namanya gas war, bla 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 bla. Iya, memang nggak ada gas war. Soalnya not even gas war, kita not even pass through that phase, man. Nasib lah ya sudah. Nasib lah ya. Kita dapetnya ya private aja lah. Iya. Oke, jadi gimana? Apa? Pengalaman lu? Ada berapa banyak nih? Banyak sih, tapi gue cerita satu aja lah ya. Yang ya dibilang serem banget sih, enggak sih. Ya minimal kita cemplungin satu lah ya, jangan sampai nggak ada sama sekali ya. Iya. Gue pernah inget dulu pas masih kecil sih ya, SD kelas berapa gitu, lupa gue. Family trip lah ke puncak lah, lu tau lah kalau puncak lah ya. Emang udah konotasinya horor. Tapi waktu itu kayak kita perginya rame deh. Dua apa 3 family gitu sama sepupu gue. Indra browsing tuh. Anyway, dia browsingnya apa tau nggak lo? Apa? Family trip. Siapa tuh? Iya. Kesat. Bakal banyak kebo sama bebek nih, sama kambing, sama kuda. Tapi mau seserem apapun ceritanya, kita sih nggak bakal akan ngerasa serem sih dengan kayak ini. Ya pokoknya intinya jalan-jalan ke puncak. Terus gue inget nyampe malam-malam. Hujan-hujan. Terus besok subuh-subuhnya, ya nggak subuh lah, 6:30, nggak tahu, masih kecil banget gue. Bangun tidur main bulu tangkis.
Main bulu tangkis depan villa gitu sama sepupu gue yang udah gede. Secara gue masih kecil, itu kok pas dipukul terbang tinggi ke belakang gitu. Nyangkut di pot, lu tau nggak di depan rumah-rumah villa gitu kan suka ada pot yang ngegantung tuh. Iya. Ada kan pot yang ngegantung. Yang tanaman jalar gitu. Iya, tapi berupa pot-pot yang digantung gitu lah. Nyangkut di situ. Entah kenapa itu yang sepupu gue yang udah gede-gede itu nggak ngambil. Ya udah gue jalan aja ke situ. Gue jalan mau ngambil pakai raket, nggak dapet dong. Masih kecil gue pokoknya. Tapi gue inget sampai situ gue inget. Pas gue mau ambil, gue inget lagi. Ini gue inget banget mukanya kayak gimana sih? Ada orang. Menurut gue waktu itu orang ya, yang ngambilin kasih gue. Oke. Kasih. Habis itu dia nggak ngomong apa-apa. Dia cuma bilang gini, gitu. Go. Ya, dia cuma ngomong gini. Ada ngomong nggak ya? Gue ingetnya sih jangan main di sini, apa something like that lah. Tapi gue nggak. Oh, ada kayaknya ngomong deh. Suaranya kayak berat banget. Soalnya gue udah kasih tahu sama saudara gue, jangan main di sini lagi gitu. Tapi mungkin suaranya very deep. Nah, yang gue inget itu rambutnya panjang, cuman kelihatan matanya doang. Pokoknya gue, tau nggak? Gue itu udah lupa image-nya itu kayak apa. Tapi kemarin gue lagi lihat YouTube di film-film, di cuplikan-cuplikan CCTV horor apa gitu-gitulah ya. Gue ngeliat ada yang sama persis. Gue jadi keinget anjir itu yang gue lihat man. Serius loh. Gue mesti nyari lagi sih itu. Nggak tahu di mana footage-nya. Pokoknya model lu tahu penyanyi rock Kiss nggak? Kiss. Lidahnya panjang dong. Gue nggak lihat lidah. Pokoknya gue inget bibirnya merah, matanya sekeliling matanya hitam, rambutnya panjang udah gitu. Tapi gue nggak takut. Gue habis ambil, dia bilang jangan main lagi. Udah gue balik lagi ke saudara gue. Nah sampai situ pada nanya, nyampe juga kamu ya katanya. Enggak sih, ada yang ngambilin. Hah? Siapa? Ada orang tinggi, gue bilang. Hah? Kayak gimana? Kok nggak lihat? Ya kayak gitu gue ceritain gitu. Hari itu juga kita pulang, men. 2-3 family pulang. Serius nggak jadi nginep. Nggak jadi nginep. Itu Serius? villanya lo orang punya atau gimana sih? Sewa. Kayak sewa 2 malam. Ya kita pergi kayak Jumat malam apa Sabtu malam gitu. Gue inget nyampainya tuh hujan. Soalnya gue inget banget gue digendong gitu dari mobil masuk ke villa. Terus mandi, tidur gitu kan. Besok paginya ya itu gue main sama sepupu-sepupu di depan taman. Jam 6-an lah. Masih belum terang-terang banget. Tapi ya, ya lo tau lah, berkabut-kabut gitu lah ya. Oke. Iya, tapi gue nggak takut waktu itu, gue nggak takut. Cuman ya karena pada saat itu masih merasa itu bukan sesuatu gitu kan. Betul. Terus yang takut itu ya setelah gue ceritain ke mereka, terus mereka yang remind terus kayak, lu tau nggak lu pas ke puncak dulu kayak gini. Jadi secara subconsciously gue jadi keinget terus. Padahal ya gue taunya kayak gitu buat ceritanya. Iya, gitu doang sih. Iya. Coba lihat belakang lo. Jeng. Apa nggak ada apa-apa itu belakang gua? Siapa? Kan biasa begitu kan kalau di film-film horor pas nengok ke belakang atau jreng gitu kan. Itu kayak. Tapi makin kesini gua saking seringnya nonton film horor. Jarang ada yang gue bener-bener kayak kaget. Gila serem banget gitu. Suspense-nya kayak tinggi banget. Udah enggak. Soalnya ya susah sih ya rata-rata kayaknya udah lu nonton ya hantunya kalau nggak di lemari ya di pintu, ya nggak di atap ya di pojok gitu doang kan ya. Cuman sebenarnya gesturnya sih yang bikin ngeri gitu kalau ngomongin hantu gitu ya. Iya. Lu ingat kayak Ju-on nggak? Ju-on. Lu nonton nggak? Nonton lah. Gue nonton itu midnight sendirian. Nggak ada temen tuh. Gue inget banget tuh. Gue masih sekolah di Singapura soalnya. Ju-on sih serem sih itu. Nah,
Lu tau nggak apa yang bikin serem kalau menurut gue itu? Apa? Itu bener-bener senarionya itu di kehidupan lu sehari-hari. Lu mandi, ya nggak? Lu mandi ada tangan di leher lu. Iya. Serem nggak? Lu nyetir bisa ada anak kecil di kaki lu. Iya. Yang paling parah itu kalau lu ngumpet di selimut itu udah kayak safe haven-nya everyone ya. Kalau horor lu masuk selimut, dia bisa di dalam selimut. What the fuck, man? Shit, I have to censor myself. Turunannya Ju-on tuh ada juga kan, yang bukan turunan apa, sequel sama prequel-nya gitu. Ah iya, itu semua ya udah gitu-gitu doang. Pokoknya yang paling serem ya itu. Iya. Sama dulu lah ada film Hong Kong tuh DI gitu. Oh iya DI, benar DI. Sempet ya, pokoknya film-film happening. Oh sama film Thailand Shutter tuh, kalau lu nonton. Shutter gue nonton juga. Itu yang iya, itu kan maksudnya ya itu agak out of the box lah ya. Lu nggak pernah lihat cerita horor kayak gitu kan. Terus setiap kali lu pegel jadi lu kepikirannya gitu kan, nggak enak banget. Oh enggak sih, enggak kepikiran sih. Sama sekali nggak kepikiran ke sana. Yakin. Iya. Masih seru amat sih. Coba lagi liatin apa kamu? Masih liatin Ape ya. Ada apa lagi yang bagus buat kita minting hari ini? Udah cukup lah, jangan diminting-minting lagi. Mendingan kita main IDO sekarang. Jadi pump and dump. Oh, jangan gitu dong. Ya. Lu IDO gue belum bisa ikutan nih. Oh, ya. It's time to take a leap of faith, bro. Oh, gitu ya. Ini kan tanggal 23 ya. In 2 days ya. A leap of faith in 2 days ya. Mulai ngajarin pakai duit panas nih. Yeah, so sell all your stock shares. Apa? Yang minggu lalu punya GoTrade, jual dulu semuanya gitu ya. It is everything all buy the crypto. Terus tag di beli T-Pad ya. Beli apa? Beli T-Pad. Yes, buy the T-Pad. Join the IDO. Tapi serius, itu Jam Guardian berarti tanggal 25. Kalau misalnya sistemnya whitelist, lottery, jadi kalau misalnya lu masukin BUSD lu, belum tentu dapat juga dong berarti IDO-nya. Enggak, kalau misalnya lottery itu kalau misalnya lu dapet jatah ya lu bisa ke whitelist gitu. Tapi kalau lu nggak dapet jatah itu ya udah tetap nggak ke whitelist gitu. Oh, jadi lu nggak perlu hilang gas fee or segala macam kan? Lu cuma perlu unless you already whitelist ya lu udah bisa ini. Lagi juga kalau BNB lu mana gas fee mana ada. Emang itu BNB? BNB. BSC dia, network. Hah? BSC. Oh ya? Orang gue tuker token T-Pad-nya di PancakeSwap. Oh iya, PancakeSwap bener. Gue coba lihat pakai import dia punya address dulu kan? Yes, PancakeSwap. Habis itu nanti lu dipastikan nggak ada tokennya kan di Pancake kan, lu mesti import dulu. Iya. Tadi gue udah import T-Pad ya tadi. Nah, berarti udah standby kan, lu udah ready kan? Tinggal leap of faith-nya doang nih. Ya, terus tadi pas gue maxin gue punya BNB, nggak cukup. Ya udah mundur teratur. Nggak nyampe 2.000. Ya gue mundur teratur lah. Nggak mesti 2.000 kan? 2.000 kan? Minimal 2.000 itu pun loterinya cuma 12,5%. 10 bukan? 10 ya? 10, yang 4.000 25%. Oh. Dia nggak exactly half dari 25%. Gue tahu lu masukin 25%. Sebenarnya maksudnya kayak 25% itu gimana sih? Maksudnya? Kenapa? Dia kan ada change 1 times 10% lottery, prospect 2 times 25% lottery. Maksudnya apa sih? Jadi persentase itu adalah kemungkinan lu di whitelist, bro. Jadi kalau gue 25%, gue punya 25% kemungkinan di whitelist. Betul. Nah, kalau multiplier-nya itu adalah besarnya lot yang bisa lu ambil. Oh, atau 25% very slim chance dong. Mesti gedein lagi dong. Tambah 4.000 lagi anjing. Hajar. Take the leap of faith, bro. Dibalikin. Gue nggak balikin. Kenapa nggak lu gabungin kalian jadi satu wallet biar gede? Tapi habis itu siapa yang ngitung? Gue malas ngitung. Tapi masalahnya kalau yang guaranteed itu juga yang paling bawahnya kalau nggak salah cuman one time doang multiplier-nya. Lu kalau multiplier-nya one time itu tuh biasa dapetnya kecil. Kemarin gue perhatiin nih, ada satu yang sayangnya gue nggak masuk.
Itu namanya Polka Fantasy. Oh iya, Tokennya namanya Expect. Polka Fantasy. Gue udah mau masuk waktu itu. Cuman gue pikir kan belajar dulu deh ya, nyari tahu dulu si modelnya IDO gimana dengan staking. Gue lihat dia bagus progresnya. Waktu masuk pertama kali dia $0,02. Oke. Sekarang udah $4, men. Wih. Dan itu kita cuma waktu $0,02 kita satu kalinya itu cuma bisa dapat tokennya sekitar 300-an token. Berarti kan lu cuma bisa invest $6 doang. Iya. Ya kan? Tapi $6 lu bisa berubah jadi 300 kali $4 sekarang $1.200. Dari $6. Dari $6. Chicken. Ya udah kalau gitu sekarang kita bikin Telegram group, lu tahu kan yang Telegram group investasi bagi hasil profit gitu kan, berapa persen gitu kan, dibuka gelombang 1 gitu, nggak tahu sih, dapat nggak tuh kayak begitu Telegramnya gue sampai gue nggak pernah dapat kayak gituan. Enggak. Dia tahu gue bukan whale. Aneh-aneh sih kalau si Mas I sih. Sampai gue udah blokin tuh sampai saking bete-nya gue. Jangan di blok doang, report. Nggak bisa, report itu mesti kasih spam message-nya apa gitu. Jadi gue mesti report other, itu pilih gue ketik fraud, habis itu ya udah. Iya, scam gitu kan, males banget ngetik-ketik begitu. Iya, biarin orang lain kena scam, yang penting kita enggak lah. Tiba-tiba orang itu beneran nawarin purely. Ya udah, ya udah. Tapi cerita horor lu sih meskipun sederhana tapi berasa banget sih. Iya. Gara-gara lu gue jadi nggak mau main ke puncak. By the way, yang puncaknya itu di mana tuh? Jadi mana ingat lagi gue anjir. Lu nggak usah panjang-panjangin waktu gue ngedit. Udah aja. Dia tahu. Gue tahu jebakan lu, kidding lu. Iya, jadi kalau di puncak sih memang Mas I kan nanya-nanya tuh di mana posisinya gitu. Kalau yang gua tahu sih hampir semuanya sih di sana. Masih mencoba lu ya. Lanjut masih lanjut. Oi. Kemarin lu dapat 20 menit ya, please deh. Lu jangan bikin gua 50 menit ya. Enggak, soalnya gua keinget waktu udah di menit 21, itu ada yang manjangin juga sampai menit 27. Kagak ada. Lu tiba-tiba jangan cepat-cepat tuh katanya. Ada yang kita kurang. Lu tahu nggak kenapa? Sebelum itu 44 menit, cuy. Tapi ya kan lu kan demen kan video editing, processing kayak begini. Thank you lah, bro. Gitu ya. Masih ya. Oke, kalau gitu dulu. Kita akhiri saja sesi kita hari ini. Sesi nggak jelas kita hari ini ya, nggak pernah jelas sih sebenarnya. Nggak pernah jelas. Tapi apa yang key takeaways-nya saat ini adalah stay away from PVU. Itu penting banget tuh. Ntar gua kasih yang judul yang gede. Plus jump scare-nya biar inget. Ceng, stay away from PVU. Ada silangnya gede. Gue pikir key takeaway-nya itu adalah buat penonton kita adalah horor gitu setelah tahu kontennya cuma kayak gini gitu. Wasting 20 menit gitu kan dalam hidupnya yang berharga. Itu horornya mereka ya. Iya, horornya mereka dengan kita. They just experience the real horror. Paling nggak ngeliat backdrop kita, ini sudah mencerminkan kehororannya. Tenang. Ntar gue kagetin biar horor. Oke. Ya udah. Kalau gitu. Oke. Yuk. Bye-bye semuanya. semuanya. Sampai ketemu di episode berikutnya. Bye.